Ibu adalah sosok paling penting dalam kehidupan manusia, entah pria ataupun wanita. Yang jelas tanpa sosok ibu kita semua takkan pernah ada ataupun lahir. Jika kedua orang tua kita tiada, rata-rata kita semua lebih memilih ibu dibandingkan dengan sosok ayah. Namun peran ayah juga tidak akan luput dari kehidupan kita semua. Ibu adalah orang yang membuat kehidupan kita ada, dan sosok ayah adalah manusia yang menopang kehidupan dari kejamnya dunia. Jika kita berbicara sosok ibu dan ayah, maka kita semua akan berpikir soal ibu dan ayah Luffy yang masih menjadi tanda tanya besar. Selain Luffy, kita juga diperlihatkan sosok manusia yang lebih tepatnya adalah almarhum dari keluarga besar Goldie Roger. Ace adalah anak dari sang raja bajak laut. Jika kita melihat kembali ke flashback dan menonton dengan seksama menggunakan akal dan pikiran, tragedi ini sangatlah luar biasa edan. Ketika di detik-detik eksekusi saat di dalam sel Roger dihampiri oleh si Abah Gap, di sini kita diperlihatkan bahwa sosok Roger percaya terhadap Gap untuk menitipkan anaknya yang akan lahir, yaitu Ace. Kita juga melihat bahwa sosok Gap sangatlah keberatan ketika Roger berkata demikian. Namun di sini Roger yakin terhadap Gap bahwa Gap akan sanggup melindungi Ace bagaimanapun caranya. Setelah percakapan tersebut, kita diperlihatkan sosok ibu dari Ace, yaitu Portgas di Rogue. Di sini sang ibu yang sedang hamil muda sambil mengelus perutnya sangat terlihat cemas dan khawatir ketika memegang surat kabar bahwa Roger akan dieksekusi. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan telah berlalu, sosok Rogue dicari oleh angkatan laut dari penjuru tempat berdasarkan informasi yang didapatkan. Namun di sini Rogue selamat dan menunggu kelahirannya bersembunyi demi sosok anak, yaitu Ace. Takdir memang berpihak kepada Rogue yang bisa selamat dari pencarian. Setelah beberapa waktu, kita diperlihatkan bahwa Gap menghampiri Rogue dan berhasil menemukannya di sebuah rumah sakit atau tempat persalinan. Gap berbicara bahwa dia akan membawa anak tersebut dan melindunginya. Ketika kelahiran Ace, Rogue sempat berkata bahwa keinginan Roger jika anaknya perempuan akan diberi nama Anne, dan jika laki-laki akan diberi nama Ace. Kemudian lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ace. One Piece adalah sebuah cerita yang sangatlah panjang dan sangatlah rumit. Jika kita perhatikan dan dilihat dari sisi emosional, adegan ini adalah salah satu adegan terbaik. Sosok ibu yang kehilangan suaminya ketika hamil muda, kemudian bersembunyi dari para angkatan laut yang akan menghabisinya. Roger pun berkata demikian, jika Rogue ditemukan maka dia akan bernasib sama dengan dirinya. Maka dari itu Roger hanya menitipkan anaknya kepada Gap. Bagaimanapun Gap harus mendidik Ace sedemikian rupa. Namun manusia memiliki sifat aslinya yang sangatlah liar dan haus rasa penasaran terhadap banyak hal. Berbagai macam cara Gap lakukan untuk mendidik Ace menjadi angkatan laut yang hebat dengan dua orang adiknya, yaitu Sabo dan Luffy. Namun karena Ace lebih memilih jalannya sendiri sebagai bajak laut, tetapi Ace sadar dan tidak mau menyandang nama ayahnya, yaitu Goldie. Maka Ace memakai nama ibunya, yaitu Portgas di Ace. Semua saling terikat satu sama lain antara Luffy, Sabo, Ace, Akagami, Dragon, Gap, Roger, dan Shirohige. Ini adalah cerita panjang yang sangat sulit untuk kita pahami dan sulit kita tebak. Tetapi Oda Sensei adalah salah satu mangaka terbaik sepanjang sejarah. Oda Sensei berhasil membuat cerita yang sangatlah panjang dan sangatlah rumit, begitupun dengan masa lalu dari karakter masing-masing. Yang hebat dari Oda Sensei, jika kita perhatikan, setiap karakter lama tidak akan dihilangkan perannya dan masih akan tetap berguna di kemudian hari dan membangun cerita ke depannya. Contoh kecilnya adalah Bonchan dan Crocodile. Ini adalah karakter lama, tetapi Oda Sensei masih tetap memakai karakter tersebut hingga saat ini untuk membangun ceritanya semakin menarik. Memang jika kita perhatikan dulu, menonton seriesnya sering tertawa dan tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi seiring berjalannya waktu dan semakin dewasa kita, maka kita semua mengetahui apa yang sebenarnya ingin Oda sampaikan dalam cerita yang dia bangun. Sisi emosional dalam One Piece sangatlah luar biasa hebat. Contoh kecilnya adalah masa lalu dari Senor Pink. Ketika dulu kita mentertawakan penampilan dari karakter ini, tetapi semakin dewasa kita memahami apa arti dari pakaian tersebut dan sisi emosional yang diperlihatkan. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah, tapi ini mah cuman teori ya, berdasarkan apa yang terjadi dan ditambahkan oleh teori saya. Tapi maaf ini teh suaranya tidak ngabangplak karena saya teh sedang pilek ini teh, jadi nggak enak ngomongnya, jadi kudu pelan-pelan, kalau kenceng-kenceng batuk anjir. Ya, jadi di sini teh sisi emosionalnya teh diperlihatkan bahwa si Roger ini teh kan ditangkap gitu, dan saya teh nonton ulang gitu One Piece dari nol gitu, baru episode 362 baru ngelawan si Gecko Moria gitu. Tapi saya lihat cuplikan-cuplikan seperti masa lalu atau perjalanan dari si Roger ini gitu ya. Nonton ulang gitu, padahal udah tahu, tapi cukup menarik gitu kalau dibahas gitu. Emang dulu kita mentertawakan gitu, apalah One Piece gitu. Tapi kalau semakin dewasa,
Kalau memang kita penikmat series One Piece, rata-rata usia kita 20 tahun ke atas gitu ya, dan sudah memahami apa artinya kehidupan, perih nah hirup, susah nah hirup, sedih nah hirup teh siga kumaha gitu, udah ngerti gitu. Rata-rata manusia juga kalau di usia 20 tahun sampai 30 tahun, yang saya perhatikan bahwa orang tersebut teh adalah orang yang sedang mencari jati diri dan akan menentukan hidupnya akan ke arah yang mana gitu. Di usia rawan-rawan ya 20 sampai 25 teh untuk membuktikan diri gitu, bahwa kita teh akan menjadi apa dan kedepannya akan seperti apa. Dan kita semakin dewasa pun akan semakin mengerti gitu cerita yang akan disampaikan oleh Oda Sensei dan yang sudah disampaikan oleh Oda Sensei teh tadi budak saha deh merikan deh geura pang mereken heula ieu lah permen geura gandeng we itu budak saha geura iki urang gandeng ya. Jadi itu gitu menurut saya, semakin dewasa kita gitu semakin memahami apa arti yang disampaikan oleh Oda Sensei. Cukup menarik dan cukup menyedihkan gitu kalau kita perhatikan dan dirasakan gitu, seorang ibu yang sedang hamil muda mengandung anaknya dan melihat poster atau berita dalam koran bahwa suaminya akan dieksekusi. Dan yang sangat menarik dan sangat menyedihkan dari ucapan si Rogernya itu sendiri terhadap si Abah Gap itu, kalau misalkan si Rogue ini ditemukan oleh Angkatan Laut, nasibnya akan sama seperti si Roger. Dan memang gitu dari pemerintah dunianya juga gitu udah dibilangin bahwa keturunan dari si Goldie Roger ini teh harus dihabisi sampai akar-akarnya gitu. Jangan disisakan, tong disesa-sesa, pokoknya kudu dibeakeun pokoknya turunan si Roger. Tapi ya karena jalan ceritanya sudah seperti ini gitu, dititipin ke sigap juga dididik sakumaha bageurna sigap, sakumaha jahatna sigap, sakumaha getona sigap ngadidik si S. Tapi karena si S adalah tetap manusia gitu, punya jati diri, punya rasa kepenasaran dan punya rasa keinginan menjadi bajak laut dan mengarungi luasnya dunia teh kumaha gitu. Tetap sisi emosionalnya teh di sini teh dapat gitu, bahwa Oda Sensei teh memberitahu kita setiap orang teh tidak bisa dipaksa untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau orang tua yang inginkan. Jadi pesannya teh di sini teh meskipun orang tua mendidik sakumaha leketna gitunya, tapi si budakna teh memilih jalan yang berbeda, turutkeun we gitunya. Kalau udah punya anak, misalkan punya anak, kalian mendidiknya untuk menjadi guru, tapi si budakna hayang jadi tukang tinju misalkan, ya dukung aja gitu keinginan si anaknya dan dukung dan disupport itu. Siapa tahu memang bakatnya di tempat tersebut. Rata-rata ya menurut saya orang tua zaman baheula gitunya beda jeung zaman ayeuna, tapi zaman ayeuna ge aya kalau si anaknya teh berbakat dalam suatu bidang atau game gitu ya, main game kan baiklah ieu mah ngabalerangnya karena obrolan nu sajen oge tapi teu naon gitu, masih soal kehidupan dan soal ibu dan ayah. Jadi kalau misalkan si anaknya teh suka main game, jago main game, dilarang gitu. Kenapa si anak itu dilarang main game malah disuruh yang lain-lain, padahal sebenarnya bakat dari game tersebut teh si anak teh lebih menonjol gitu. Kenapa main gamenya teh nggak diarahin gitu, atau si budak itu teh resep babalapan gitu, balapan motor misalkan, balap liar. Kenapa sih orang tuanya teh nggak dukung aja anaknya pindahkan ke balap resmi, atau gimana lah cari informasi ikut balapan yang resmi, jangan sena liar. Siapa tahu emang bakatnya anak tersebut teh dina balap gitu, lain dina jadi guru gitu. Karena zaman sekarang mah beda jeung zaman baheula gitu. Jadi setiap anak memiliki pemikirannya sendiri. Kalian juga kalau misalkan pingin jadi pingin jadi jadi polisi terus sama orang tua, jangan jadi polisi, jadi pengusaha aja lah, jangan jadi polisi atau jangan jadi TNI. Kan kalian juga nggak enak gitu dilarang-larang seperti itu. Seharusnya jadi orang tua mah dukung keinginan anaknya, tetapi tetap diperhatikan gitu. Ulah nepi ka ngadukung culos reor ka mana weh, jangan gitu. Keun we budak mah hayangna ka mana, dukung ku urang, jaga ku urang diperhatikeun gitu nya.
Nah jadi mematahan gitu. Tapi memang kehidupan mah seperti itu ya. Rata-rata gitu saya teh lihat data yang nonton di channel saya teh usianya sekitar 17 sampai 40 tahun. Dan kebanyakan adalah pria gitu yang suka nonton One Piece, memang pria gitu. Dan di sini juga pasti ada yang sudah berumah tangga dan ada juga yang belum. Untuk yang sedang berumah tangga, dukung keinginan anaknya, jangan sampai bakat anak tertutupi oleh orang tua. Dan untuk kalian yang belum punya anak atau khususnya belum menikah, carilah gitu jati diri kalian untuk jadi apa, dan jangan dengarkan orang lain selama itu positif, dan minta dukungan orang tuanya. Tetap kolot nomor hiji gitu ya, senangkan kolot, bagjakan kolot, insya Allah kahayang nanaon oge pasti lancarnya. Allah amin. Ya itu mah cuman ngobrol lah, ngalor ngidulnya jadi kamana wae itu ngobrol teh. Tapi dah ini mah soal kehidupannya orang tua udah sensitif realistis mungkin gitu memperlihatkan One Piece, dan semakin dewasa semakin ngerti juga ya kita gitu. Ya ini mau untuk mengisi waktu lah, yang lain mah ngebahas apa, saya mah ngebahas apa, tapi nggak apa-apa, yang penting mah ngebahas One Piece nya. Meskipun kaditu kadieunya jadi papanjangan ngobrolkeun kana kahirupan, tapi teu naon da ilmu mah ti mana wae. Ilmu mah boa mah lain ti kolot wae, ti budak oge ilmu mah bisa. Jadi ilmu mah lain ti saukur kolot tapi ti budak. Ilmu anu di kolot cantang tu aya di budak, ilmu budak cantang tu aya di kolot. Jadi yang gak tahu di orang tua ada di anak, yang gak tahu di anak ada di orang tua. Seperti itulah. Jadi hampura we pokona mah ngomongna ieu lalaunan hayang matarik, aing tengah bangplak tapi dah ieu teh nuju pilek, cuaca nuju teu sae euy. Aduh, emang ngeunah ieu bade harudung Indomie pokona mah. Ya udahlah, karena tenggorokan saya teh sudah kering, hayang kopi hidung dan jarum coklat sigana teh mantap ya. Sambil diharudung udah ninyuh mie. Ya udahlah, salam sejahtera, wanginya kentut akainu, goodbye, dadah.